Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini kita akan membahas mengenai Battledog The Heaven Season 5 episode 75. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan videonya. Akhirnya Xiao Yanxian dan Xiao Yixian sampai ke kota Kaisar Hitam wilayah Black Corner. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Xiao Yixian. Pertama, kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat bagian dalam wilayah sudut hitam yang memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan. Setelah itu, kita menanyakan informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya, ucap Xiaoyan dalam perjalanan tersebut. Ada beberapa orang cabul yang mengganggu mereka. Orang tersebut melihat tubuh Xiao Yixian dengan pandangan yang cabul. Oleh karena itu, Zian sangatlah marah terhadap mereka. Dan saat Zian hendak menghajar mereka, Xiaoyan lebih dahulu untuk meledakkan mereka dengan inti apinya. Kita memang harus kejam pada orang di wilayah Black Corner ini, ucap Xiao Yixian. Kamu benar, kita bisa menyerang saat bertemu orang seperti itu lagi. Situasi seperti ini sangatlah umum seperti di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Xiaoyan pun berjalan menuju jalan yang luas seperti yang dijelaskan secara acak. Xiao Yixian sedikit terkejut. Senyuman mengharukan segera muncul di wajah Xiao Yixian. Dia menganggukkan kepala dan menarik tangan Zian dan segera mengikutinya. Mereka mencari ke berbagai toko obat namun masih belum menemukan bahan yang dicari. Mereka bertiga akhirnya melangkah ke toko 1000 obat ini. Xiaoyan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir. Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia seperti seorang dari toko obat. Ia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Beberapa bahan obat-obatan yang penting untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga tertulis di atasnya. Orang tua itu menerima kertas putih Xiaoyan awalnya. Tatapan secara acak menyapu, tetapi dia segera menjadi terkejut. Matanya sekali lagi menimbang Xiaoyan. Ia bertanya, apakah Tuan seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa membeli bahan obat di toko obat ini, ucap Xiaoyan. Tuan, tolong jangan tersinggung. Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2. Hanya saja aku merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini. Orang tua itu sambil tertawa. Namun, ada 3 bahan yang terakhir. 1000 ginseng spiritual rumput lembah spiritual iblis dan buah tulang giok terlalu sulit untuk ditemukan. Xiaoyan sedikit kecewa. 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir. Saya hanya berkata bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka. Tetapi saya tidak mengatakan rumah 1000 obat kita tidak memilikinya, ucap orang tua tersebut. Jika ingin mendapatkan ketiga ramuan tersebut, kamu harus lanjut ke lantai 2 rumah obat 1000 ini. Nilai bahan obatnya lebih mahal daripada yang ada di lantai 1. Namun, kamu tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu. Sebagai gantinya, kamu harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai sama dengan bahan obat sesuai kebutuhan.
Ayo pergi, mari kita melihat-lihat apakah ada yang Anda butuhkan. Setelah itu akhirnya mereka bertiga mengikuti orang tua tersebut. Kisah kedua rumah 1000 obat tidak semewah yang dibayangkan. Dekorasinya yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa. Terlihat pemilik rumah 1000 obat adalah seseorang yang punya selera. Ada cukup banyak manusia yang tersebar di seluruh aula besar. Melihat pakaian mereka kebanyakan adalah seorang alkemis. Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka. Silahkan Tuan melihat-lihat, aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab. Xiaoyan mengangguk samar. Dia memimpin Xiao Yixian dan Zian menyusuri aula besar. Setelah itu mereka sampai di konter kristal itu. Tatapan mereka menyapu. Beberapa kejutan melonjak ke mata mereka. Melihat ramuan obat yang langka yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar. Xiaoyan tidak bisa menahan pujian terlepas dari pengalamannya. Daerah Black Corner ini memang luar biasa. Keheranan juga muncul di wajah Xiao Yixian. Wajah kecil Zian sedang membungkuk di atas meja kristal. Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip. Xiaoyan buru-buru menarik Zian yang tidak mau. Jarinya dengan keras mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata, "Kakek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini. Oleh karena itu, jangan mempermalukan saya." Sebagian besar ramuan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu. Sejak kapan saya memakannya? Zian mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab. Bahan obat itu secara alami yang paling aman bagi saya. Cara Anda memakannya benar-benar menyanyiakan hal ini. Xiao Yixian tersenyum ketika ia mengamati kedua orang ini. Senyumannya hangat menarik cukup banyak tatapan mata di dalam aula besar. Tuan, apakah Anda berencana menukar bahan-bahan obat? Suara wanita yang lembut membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiaoyan saat ia dan Zian sedang berdebat tentang kepemilikan bahan obat. Mendengar suara Xiaoyan menoleh melihat seorang wanita mengenakan jubah istana yang berwarna merah. Ia berdiri dengan indah di belakangnya. Wajah perempuan itu sangatlah cantik. Tatapan Xiaoyan melayang. Tampaknya wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Wanita berbaju istana yang cantik ini sepertinya memiliki reputasi dan popularitas yang tinggi di tempat ini. Oleh karena itu, banyak tatapan terlempar dari aula saat ia muncul. Ia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu persatu. Etiketnya tidak dapat disalahkan oleh siapapun. Pei Shen adalah seorang pemilik rumah 1000 obat ini. Tuan bisa memanggil saya pemilik Yao. Bolehkah saya tahu nama Mister? Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum. Suaranya menyebabkan jantung seseorang tiba-tiba berdebar karena suatu alasan. Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xiao. Xiaoyan tersenyum tipis. Namun kehati-hatian muncul di hatinya. Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara. Pemilik Yao, saya pikir Anda juga harus menyadari
Mengapa saya datang ke lantai 2 toko ini? Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki 3 bahan obat yang saya butuhkan? Xiaoyan tidak mengatakan kata-kata yang lebih sopan saat dia memulai topik utama. Bolehkah saya tahu jenis obat yang saya butuhkan untuk menukarnya? Xiaoyan mengangguk dan bertanya. Setelah berpikir keras, Keke, jangan terburu-buru. Semua alkemis di aula telah datang ke rumah 1000 obatku. Karena ramuan obat langka ini, bahan obat yang berharga ini tidak banyak ditemukan. Pemilik Yao berkata, setiap kali kita menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis yang akan datang dan menukar mereka. Dengan cara ini, aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkan bahan obat. Ini juga semacam lelang. Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan yang diinginkan. Namun, tempat ini tidak menginginkan koin emas. Pemilik Yao tersenyum dan menoleh ke arah pria tua yang berambut putih. Ia berkata, "Yang tua, sudah hampir waktunya. Mari kita mulai pertemuan pertukaran pil." Dalam waktu singkat, banyak alkemis mulai menarik napas dengan lembut. Sukacita terungkap di wajah mereka. Kumpulan bahan obat langka dari rumah 1000 obat ini menyebabkan kepuasan yang luar biasa. Keke, semuanya, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang rumah 1000 obatku telah membayar harga yang besar untuk mendapatkannya. Kualitas bahan cukup baik. Oleh karena itu, setiap orang harus mempersiapkan diri mereka. Pemilik Yao perlahan berjalan ke atas panggung dan berbicara dengan senyuman kepada semua orang di bawah. Kalau begitu, biarkan pil action gathering kita dimulai. Yang pertama adalah yang memiliki kualitas paling rendah, sedangkan yang berkualitas tinggi akan ditinggalkan untuk yang terakhir. Hahaha, pemilik Yao, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku? Jangan bilang kamu takut, aku tidak mampu membelinya. Tawa seperti guntur tiba-tiba dikirim dari tangga saat semua orang melihat-lihat bahan obat. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan kegilaan di aula menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan terkejut menyelinap ke arah tangga. Langkah kaki berat perlahan mendekat. Kemudian seorang laki-laki tua berwajah merah yang mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan kemampuannya sedikit lebih kuat dari pria tua berambut putih sebelumnya. Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam. Dalam sehari 2 sesepuh alkemis telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini. Munculnya sesepuh berwajah merah ini menyebabkan suara dari banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut dan menampilkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut. Senyuman hangat segera muncul di wajahnya saat ia tergesa-gesa turun dari panggung dan menuju ke sesepuh. Mulutnya tertawa penuh kasih. Ketua menghormati kita dengan kehadirannya. Kali ini kota Kaisar Hitam mengadakan lelang. Saya pikir Olki tidak akan punya waktu luang untuk datang. Hehehe, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan jamu di rumah 1000 obat sangatlah luar biasa. Bahkan aku yang dulu tidak merasa tertarik. Apalagi pil exchange gathering ini jarang sekali diadakan. Oleh karena itu, diriku yang dulu pasti akan datang dan melihat sesibuk apapun aku. Banyak orang di aula mengerutkan alis mereka. Namun,
Karena posisi dan latar belakang mantan dalam kotak kaisar hitam, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kisan sangatlah senang karena Olgi bisa datang mengunjungi toko ini. Pemilik Yao tersenyum saat ia berbicara dengan sesepuh. Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada salah satu orang yang memperhatikan. Setelah melihat sesepuh berwajah merah itu telah duduk, hatinya diam mengutuk. Setiap kali orang tua ini datang, ia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam kotak kaisar hitam. Hal inilah yang menyebabkan pesaing lain takut untuk menawarinya. Ia bisa disebut sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota kaisar hitam. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu ramuan obat yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencangkan di bawah lengan bajunya. Bahan obat ini diperoleh setelah rumah 1000 obat mereka telah mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harganya lumayan bagus. Dengan menggunakan persepsi spiritualnya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tingkatan alkemis tua berwajah merah kemungkinan besar sedikit lebih tinggi dari fama aliansi Yan. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He, dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah. Xiaoyan memahami sesuatu dengan samar-samar saat ia mengamati pertemuan pertukaran pil ini. Kelompok Xiaoyan secara acak menyaksikan para alkemis lainnya memurnikan pil di tempat karena kebosanan mereka. Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap menengah ke atas di tempat ini. Oleh karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Bahan obat di platform batu berkurang menjadi 10 kotak. Hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi tanpa bergerak. Ini termasuk Xiaoyan dan sesepuh berwajah merah itu. Sesepuh terkejut saat melihat kelompok Xiaoyan tidak bergerak sama sekali. Ia segera mengerutkan kening dan melirik Xiaoyan. Xiaoyan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu ditembakkan. Namun Xiaoyan berpaling seolah-olah tidak melihatnya. Sikap inilah yang menyebabkan sesepuh marah. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya sambil melangkah ke platform batu, Xiaoyan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Ia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik. Sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya, pemilik Yao tersenyum manis. Saat mendengar ini, ia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiaoyan saat wajahnya berubah. Itu dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak giok. Suara nyaringnya bergema di aula. Buah tulang giok ini aku menginginkannya. Baiklah, cukup sekian saja terkait dengan penjelasan dari saya tentang Battledrock The Heaven Season 5 episode 75. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.